wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu calon jamaah umroh yang dirahmati Allah sekalian. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik. Bapak Ibu, izin perkenalkan nama saya Muhammad Nur Huda. Boleh dipanggil Huda atau Mas Huda juga boleh. Di sini saya adalah tour leader yang akan mendampingi keberangkatan Bapak Ibu umroh besok. Mulai dari berangkat, yaitu mulai dari Bandara Jakarta sampai dengan setibanya di tanah air. Itu nanti saya yang akan mendampingi. Dan saya juga yang akan koordinasi. Adapun nanti untuk serangkaian ibadah umroh, ziarah dan sebagainya di Saudi Arabia nanti ada ustadz atau mutaif di sana yang juga akan mendampingi Bapak Ibu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada jamaah yang sudah menyempatkan atau meluangkan waktu pada sore hari ini untuk join pada Zoom meeting pada hari ini. Adapun untuk membahas ya karena keberangkatan kita itu minggu depan tanggal 3. Jadi kita akan bahas di sini materinya yang akan kita bahas yaitu mencakup helper ya atau persiapan apa saja yang disiapkan untuk keberangkatan. Terus juga ada persiapan barang-barang apa yang referensi barang-barang yang perlu dipersiapkan. Selanjutnya nanti juga ada itinerary. Nah, di terakhir nanti akan ada sesi tanya jawab. Nah, mungkin apabila ketika saya sedang membahas atau menyampaikan materi, Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan supaya tidak terputus, bisa ditanyakan melalui kolom chat dulu ya. Kolom chat dulu baru nanti setelah saya menyampaikan materinya selesai saya akan baca satu persatu dan menjawab langsung. Setelah itu juga saya akan mengadakan sesi tanya jawab secara langsung ya Bapak Ibu. Baik, tanpa membuang waktu, mari kita langsung menuju ke materi saja ya. Untuk materi yang pertama kita akan membahas helper atau persiapan untuk keberangkatan ya Bapak Ibu. Oh baik, di sini sudah di-share sama Mbak Feby. Oke, baik. Untuk keberangkatan kita yaitu umroh ya, yaitu keberangkatan kita itu pada tanggal 3 ya, tanggal 3 Desember hari Rabu. Jadwal pesawat itu dari Jakarta menuju ke Jeddah. Itu pesawat langsung dengan menggunakan pesawat Saudi Airlines atau codeshare dengan Garuda. Jadi ini tiket Garuda tapi operated itu atau maskapai dioperasikan sepenuhnya oleh pesawat Saudi ya. Jadi di situ jangan Bapak Ibu tidak usah bingung. Yang 9657 itu nggak usah diingat-ingat karena ini pesawatnya Saudi, nanti yang diingat-ingat SV819 ya. Berangkat dari Jakarta itu nanti tanggal 3 jam 19 malam ya. Adapun ketentuan bagasinya yaitu adalah per jamaah mendapatkan satu koli ya atau satu koper itu ukuran 23 kilo ya itu untuk di bagasi, dan satu koper cabin atau ransel itu sebanyak untuk muatannya 7 kilo. Nah, di sini nanti saya akan jelaskan detail untuk koper cabin dan sebagainya. Terus untuk kepulangannya, ini karena kepulangannya itu kita ada transit dulu ya, dari Jeddah ke Riyadh, transit sebentar, baru Riyadh kembali ke Jeddah, baru pesawat langsung lagi Jeddah ke Jakarta. Jadi memang rute untuk tiket promonya memang seperti itu. Jadi kita tidak boleh melewatkan satu sektor sekalipun. Jadi kita harus mengikuti semua sektor penerbangan tersebut ya, Bapak Ibu. Baik, di sini sudah ada PIC atau tour leader di lapangan, yaitu nama saya Muhammad Nur Huda dengan nomor handphone sudah dicantumkan juga di situ. Bisa di-scroll ke bawah, Mbak Feby. Baik, di sini ada emergency contact yang di Indonesia ya, ada Bapak Miftahuddin Nur Salah selaku Direktur AM Tour. Di sini juga sudah ada nomor handphone beliau dan juga nomor telepon rumah atau nomor telepon kantor. Baik, selanjutnya kita akan membahas ke informasi penting lainnya ya. Yang pertama yaitu berupa paspor ya. Paspor di sini merupakan dokumen identitas diri sehingga harus dijaga dan disimpan sebaik-baiknya. Paspor minimal masih berlaku 6 bulan saat keberangkatan. Jika terjadi kehilangan atau kerusakan karena kelalaian jamaah, maka biaya yang timbul akibat kelalaian tersebut menjadi tanggung jawab jamaah. Izin Mbak Feby sebelumnya, apakah semua paspor sudah berada di kantor AM Tour? Kalau sudah, nanti akan saya bawa ke Jakarta. Bagi yang belum mengumpulkan, mohon di note apabila mau diserahkan langsung pada saat ketemu dengan saya di bandara, ya. Mungkin itu berkaitan dengan paspor. Selanjutnya untuk buku kuning ya atau sekarang sertifikat vaksin, yaitu Saudi mewajibkan untuk jamaah umroh itu harus
mempunyai sertifikat vaksin meningitis dan juga polio ya. Itu menjadi syarat wajib bagi jamaah yang mau umroh. Adapun untuk ketentuan-ketentuan yang tidak bisa vaksin misalkan karena mungkin atau sedang hamil atau ada penyakit riwayat penyakit lain itu silahkan apa namanya membawa surat keterangan dokter ya. Tapi kalau sudah komplit semua dan sudah diserahkan ke kantor, alhamdulillah ya. Baik, selanjutnya berkaitan dengan ketepatan waktu. Jadi di sini saya sampaikan keterlambatan dari salah satu atau beberapa jamaah ini akan mengakibatkan ketidaklancaran acara secara berlangsung baik itu ziarah ataupun serangkaian ibadah umroh. Maka di sini saya mengharapkan jamaah untuk selalu tepat waktu dan mengikuti dari arahan dari tour leader atau mutawif ketika di lapangan. Baik. Selanjutnya menu perihal makanan ya. Jadi di sini ada tips dari kantor dari AM yaitu agar tetap menjaga selera disarankan membawa makanan tambahan kemasan ya. Oh ini bila perlu aja. Tapi saya sampaikan kalau untuk umroh ini baik hotel di Madinah ataupun di Mekah itu cateringnya dari Indonesia gitu ya. Jadi sejauh ini tidak ada kendala kalau umroh reguler kecuali kalau mungkin umroh plus negara lain itu nah itu ada kendala makanan. Insya Allah kalau untuk umroh ini sih aman ya. Kecuali yang mungkin membawa balita atau membawa anak kecil yang biasanya makanannya spesifik, nah silahkan disiapkan dari rumah ya, Bapak Ibu ya. Tapi kalau hanya untuk kayak sambal atau mau nyari apa, saus di sana insya Allah ada ya. Selanjutnya untuk perlengkapan penting ya. Untuk kenyamanan perjalanan jamaah, di sini dianjurkan untuk membawa sepatu yang bertumit rendah atau sendal ya, Bapak Ibu ya. Jadi sepatunya yang bertumit rendah aja atau sandal yang senyamannya, yang tipis untuk dibawa ke masjid sehari-hari ya. Terus apa namanya? Sweater yang berbahan nyaman karena sekarang juga sudah memasuki musim dingin terutama di Madinah ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu yang tebal seperti pada musim winter atau sebagainya. Jaket yang sweater paling tidak bawa jaket, bawa kaos kaki karena terutama pada saat pagi subuh mau ke masjid itu di Nabawi itu di Madinah itu sudah mulai masuk dingin. Kadang berangin juga ya, jadi siapkan jaket ya. Terus juga jaket bisa digunakan pada saat di pesawat karena kita di pesawat itu 9 jam dengan apa namanya AC yang on terus ya Bapak Ibu meskipun bisa ditutup itu AC yang hanya dari atas atau tempat Bapak Ibu tapi bila ada yang lain membuka otomatis dinginnya juga akan terasa ya. Jadi di sini saya sarankan untuk membawa jaket atau sweater yang senyamannya aja untuk dipakai di pesawat ya. Selanjutnya perlengkapan lain ya di sini juga sudah disampaikan juga untuk seragam. Nah, nanti untuk seragam ya Bapak Ibu silakan dipakai pada saat keberangkatan dan kepulangan. Ya, ini untuk perempuan seperti ini di dalamnya bisa pakai gamis hitam. Saya sarankan hitam. Terus kerudungnya juga hitam. Yang jamaah laki-laki bisa memakai seragam seperti ini, baru bawahnya silakan mau pakai celana kain warna hitam atau celana jean juga boleh ya Bapak Ibu ya. Nah, terus juga nanti ada perlengkapan koper yang tadi itu untuk koper bagasi ya. Baik, selanjutnya untuk suplemen dan obat-obatan di sini. Nah, di sini dianjurkan untuk membawa suplemen seperti vitamin C lainnya untuk memperkuat imun ya, obat-obatan pribadi. Nah, biasanya itu kalau karena kita mengalami perbedaan waktu, perbedaan suhu juga, dan mungkin bagi daya tahan orang itu beda-beda ya Bapak Ibu ya. Mungkin yang kena angin sedikit atau dingin sedikit, alergi jadi bersin-bersin. Nah, gitu, mohon disiapkan membawa obat dari Indonesia ya. Mungkin bisa bawa paracetamol, terus bawa juga apa namanya kalau counterpane itu bisa dipakai untuk selesai umroh ya, selesai tawaf, selesai sa'i itu kan mungkin kakinya pegel-pegel ya itu silahkan disiapkan ya counterpane terus fresh care silahkan ya dibawa. Nah bila mana ada jamaah yang memerlukan obat khusus contohnya mengkonsumsi obat khusus contohnya ini contoh ya ada mungkin yang ada riwayat penyakit jantung misalkan terus misalkan obat itu tidak dijual sembarangan misalkan. Nah, ini saya sarankan untuk membawa resep dokter dari Indonesia ya. Jadi, karena kalau obat-obat tertentu itu di sana di farmasi tidak dijual secara bebas ya. Jadi, kalau memang ada yang mengkonsumsi obat khusus, tolong siapkan kopi resepnya dari sekarang atau dari Indonesia dibawa aja buat jaga-jaga. Jadi, kalau mau beli di sana itu tidak kesusahan seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Ini berkaitan dengan obat-obatan. Baik, selanjutnya Mbak Feby.
Oke, barang bawaan ya. Berat koper di dalam koper kabin pesawat tidak boleh melebihi dari 7 kilo dan check-in luggage berat maksimal adalah 23 kilo per jamaah ya. Nah, itu sampai dengan pulang ya. Nah, terus untuk yang di koper bagasi itu mungkin ada jamaah yang tidak membeli atau membeli koper dari AM. Saya kalau mau membawa koper pribadi ya karena tidak membeli dari travel. Ukurannya cari yang minimal itu 26 inch ya, 26 inch ya. Terus membeli sarung koper dari AM kalau kopernya tidak sama karena selama di sana Bapak Ibu tidak akan mengurusi koper ya. Jadi begitu landing di Jeddah aja nanti kopernya saya dengan tim porter di sana. Ya, jadi kalau untuk mempermudah ya seragam kalau semua sudah mengambil dari AM ya alhamdulillah. Tapi kalau ada mungkin yang tidak membeli saya sarankan untuk membeli sarung koper ya. Terus nanti di koper bagasi kita juga sudah menyediakan luggage tag ya, seperti yang kita akan pasangkan ada nama di situ juga. Jadi untuk kopernya, koper bagasi Bapak Ibu tolong jangan dicoret-coret pakai spidol dikasih nama dan sebagainya tidak perlu. Bapak Ibu cukup kalau mau beli kasih pita sebagai tanda nggak apa-apa, tapi jangan sampai dicoret-coret. Untuk apa? Nah, ini saya sampaikan lagi karena selama di sana Bapak Ibu itu tidak akan mengurusi koper-koper tersebut. Koper-koper itu yang akan menangani saya dengan tim porter. Jadi kalau misalkan koper itu dicoret-coret, takutnya pas pada saat di custom bea cukai di sana itu yang mencoret-coret orang custom dan harus di screening dan harus dibongkar. Ya, dan sementara kan passwordnya kita tidak ada yang tahu daripada nanti kita bolak-balik seperti itu. Jadi saran saya tidak perlu dicoret-coret pakai spidol kopernya ya. Jadi kalau mau ditambahin pita aja ya. Kalau dari kami nanti kami sudah menyiapkan luggage check ya. Insya Allah itu sudah cukup. Nah, selanjutnya untuk di sini dimohon untuk tidak menaruh alat-alat elektronik dan barang berharga di dalam bagasi. Jadi seperti dompet dan sebagainya itu dibawa ke tas cabin ya atau tas ransel atau koper cabin yang dibawa naik ke pesawat, bukan di bawah ya. Power bank juga tidak boleh dimasukkan ke dalam bagasi ya. Jadi power bank itu harus dibawa naik ke pesawat oleh penumpang dan hanya dibawa, tidak boleh dipakai di pesawat. Ya, jadi tidak boleh dipakai, tidak boleh dicas dan juga tidak boleh digunakan untuk mengecas handphone selama di pesawat ya. Selanjutnya untuk tongsis dan payung itu harus masuk ke dalam koper bagasi ya. Nah, di sini ada aturan apa-apa saja yang yang dilarang ya. Jadi di sini saya sampaikan, nah ini adalah berikut seperti alat-alat tajam ini harus dibawa ke bagasi ya. Gunting seperti ini harus di bagasi. Cairan di atas 100 mili harus di dalam bagasi, tidak boleh di cabin. Kalau di cabin pasti ditahan. Yang dilarang, nah ini adalah alat-alat yang mudah terbakar. Nah, itu tidak boleh ya. Seperti mungkin ada yang membawa spray aerosol sebagainya ya. Nah, yang dilarang pada saat di penerbangan yaitu tadi saya sampaikan adalah korek api juga, power bank juga itu juga tidak boleh dipergunakan selama di penerbangan ya. Oke, selanjutnya bisa di-scroll Mbak Feby. Oke, nah baik. Pada pegangan koper ya sudah disediakan ikatkan lagi. Nah itu sudah disediakan dari kami yang telah disediakan oleh kami agar koper mudah dikenali. Dengan demikian pula dengan pemakaian pita warna sesuai jumlah baju yang dibawa. Hmm, ya, usahakan tidak membawa pakaian berlebihan ya. Jadi karena kita di sana itu kurang lebih 8 hari ya, Bapak Ibu ya, 8 hari dan mungkin juga apa namanya kalau untuk pakaian di sana juga ada laundry. Laundry itu ekspres sehari juga selesai itu per kilo mulai dari 15 rial ya. Kalau mau nyuci sendiri karena ini musim dingin mungkin agak susah, agak lama keringnya ya. Terus membawa sepatu yang sesuai, disarankan membawa sepatu olahraga, kaos kaki yang tumitnya pendek ya. Payung juga disarankan ya. Terus di sini diusahakan tidak membawa titipan yang tidak dikenal ya, dari orang yang tidak dikenal ya. Hal ini untuk mencegah kesulitan dengan pihak bea cukai ya. Terus selanjutnya pada saat untuk kepulangan di Indonesia, link sebagai ini untuk arrival nanti akan dibantu oleh tim handling, jadi jamaah tidak perlu mengisi. Nah, ini not berdasarkan keputusan yaitu barang bawaan ya
bea cukai yang di atas $500 itu dikenakan pajak ya. Jadi mungkin kalau saya selalu menghimbau ke jamaah itu mungkin kalau untuk belanja, kalau untuk oleh-oleh Saudi atau oleh-oleh umrah itu sebetulnya di Indonesia juga sudah ada, sudah banyak di e-commerce itu sebetulnya sudah ada. Mungkin kalau mau beli di sana itu mungkin beli yang di Indonesia tidak ada, terus mungkin juga yang untuk keluarga-keluarga terdekat. Tapi kalau untuk souvenir yang mau beli jumlah banyak, saya tidak menyarankan beli di sana karena harganya juga kurang lebih sama. Di Indonesia pun juga sudah ada dan banyak ya. Baik, selanjutnya selama di bus ya. Di sini diharapkan para jamaah untuk menjaga keamanan barang bawaan masing-masing. Apabila berada di dalam bus, jangan meletakkan barang berharga seperti paspor, kamera, uang, dan lain-lain. Para jamaah tidak diperkenalkan untuk merokok di dalam bus ya. Diharapkan para jamaah menjaga kebersihan di dalam bus dan tidak mengeluarkan makanan berbau tajam ya. Jadi Bapak Ibu untuk bus selama di sana itu kita akan ganti-ganti ya. Maksudnya dalam arti bus yang dari Jeddah ke Madinah itu satu. Terus nanti pada saat dari Madinah ke Mekah itu juga busnya lain. Jadi memang di sini sebelum turun nanti saya akan selalu menghimbau untuk mengecek lagi barang bawaan. Adapun untuk paspor nanti ketika sampai di Bandara Jeddah, ketika Bapak Ibu semua semua sudah naik bus, paspor nanti akan dikumpulkan kepada saya ya. Saya akan kumpulkan, saya akan simpan di dalam koper cabin, baru saya akan bagikan saat kepulangan di Bandara Jeddah. Bagaimana bila tidak ada paspor, paspornya dipegang tour leader, kita mau keluar apakah aman? Ya, tentu saja aman. Jadi nanti dari kami sudah menyediakan ID card ya yang sudah ada Sisco patuh, di situ ada barcode, kalaupun ketemu dengan orang itu di-scan aja di situ sudah keluar semua data Ibu ya. Nomor paspor, nama lengkap, terus muhasasahnya siapa, hotel di Madinahnya di mana, hotel di Mekahnya di mana, di situ sudah komplit. Nama tour leadernya siapa, nomor handphonenya berapa itu di ID card itu sudah ada semua. Jadi itu sebagai pengganti apa namanya ID card ya. Jadi atau ID selama di sana karena paspor nanti akan saya simpan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya kalau paspor dipegang jamaah sendiri entah hilang atau tercecer ya. Jadi untuk menghindari hal tersebut, paspor nanti akan saya kumpulkan, saya simpan ya. Selanjutnya untuk waktu check-in di hotel ya. Jadi kalau untuk waktu hotel di check-in itu umumnya pada saat pukul jam 3 sore ya. Tapi kalau memang biasanya karena di Madinah itu kan dia biasa menunggu orang yang keluar dari Madinah menuju Mekah itu biasanya habis zuhur jam 1 setengah 2 terus harus diberesin lagi seperti itu kan. Mungkin jam 3 atau setengah 4 ya. Tapi kalau memang pas lagi sepi ya insya Allah bisa lebih awal ya. Bismillah insya Allah kita nanti selanjutnya diberikan kemudahan. Amin. Untuk check out ya itu di antara pukul 11 ya sebetulnya 10-11 ya. Jamaah dipersilahkan menyelesaikan tagihan pribadi apabila terdapat fasilitas tambahan. Contohnya seperti laundry atau mungkin ada minibar dari kulkas ya. Misalkan itu kalau tidak ada cukup apa namanya kuncinya dikumpulkan ke tour leader atau ke saya pada saat check out ya. Jadi kalau sudah check out jangan jamaah mengumpulkan kunci sendiri ke resepsionis ya. Kenapa? Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya jamaah sudah mengembalikan kunci kepada resepsionis. Tapi tiba-tiba, Mas, barang saya ketinggalan di kamar, kayaknya ada yang belum ke bawah. Nah, kalau kunci sudah di resepsionis, bisa jadi resepsionis itu sudah memanggil room service untuk membersihkan. Jadi kita tidak tahu apakah barang itu ada yang menemukan atau tidak. Tapi kalau eh, kunci itu dikumpulkan ke saya, ketika komplit saya akan tanya dulu, Bapak Ibu sudah komplit apa belum barang-barangnya? Sudah komplit semua, baru saya akan menyerahkan ke resepsionis. Itu ya, seperti itu. Baik, selanjutnya bisa di-scroll ke bawah, Mbak Feby. Oke, berkaitan dengan waktu, cuaca, dan mata uang. Baik, pertama dengan waktu ya. Jadi untuk waktu di Saudi Arabia itu adalah 4 jam lebih lambat dari waktu Indonesia bagian Barat ya. Jadi misalkan kalau di Jakarta itu jam 12 siang, berarti di Saudi pukul 8 pagi ya. Kita ada perbedaan sekitar segitu. Nah, untuk perkiraan suhu rata-rata itu ya di Madinah itu 13 sampai 27. Wah, 13 memang nggak dingin. Tapi kalau pagi ada angin biasanya dingin ya. Jadi saran saya tadi untuk membawa sweater ya atau jaket. Di Mekah sendiri 15 sampai 31. Nah, itu bisa paginya bisa juga dingin ya. Jadi kalau saya sarankan memang untuk membawa jaket.
Nah, untuk mata uangnya, yaitu mata uang Saudi, yaitu real, itu kursnya mungkin sekitar 4.400 atau 4.500. Bapak Ibu bisa menukarkan dari Indonesia. Kalau mau tarik tunai di sana juga bisa dengan kartu ATM yang berlogo Visa atau Master. Ya, kartu ATM yang berlogo GPN tidak bisa. Ya, yaitu ATM kartu ATM yang bisa tarik tunai di sana kartu debit yang berlogo Visa atau Master, dan pastikan juga sudah ada fitur sudah diaktifkan ya untuk bisa tarik tunai di luar negeri. Nah, untuk kartu kredit itu juga bisa digunakan pada saat pembayaran di toko. Mungkin ada pertanyaan, apakah bisa membayar pakai rupiah? Mungkin untuk beberapa toko-toko kecil atau pedagang kaki lima itu masih bisa menerima rupiah, ya. Tapi tidak semua. Kalau Bapak Ibu misalkan mau jajan yang di mall itu ya otomatis tidak bisa pakai rupiah, misalkan atau di supermarket Bin Daud itu tidak bisa pakai rupiah, ya. Jadi harus pakai kartu atau pakai uang real. Jadi silahkan mau tukar dari Indonesia secukupnya boleh, terus nanti tarik tunai di sana juga boleh ya. Kalau saran saya membawa secukupnya dulu dari Indonesia, kalau kurang baru tarik tunai ya. Karena kalau tarik tunai itu juga per transaksi itu ada biaya tergantung kebijakan bank ya, itu sekitar 20 sampai 25 ribu rupiah per transaksi ya. Kalau belanja gesek pakai kartu debit tidak ada biaya admin ya. Oke, selanjutnya kita geser ke bawah. Nah, ini untuk waktu sholat. Ya, ini jadi kita pertama izin mohon maaf ini kita besok itinerary-nya seperti ini ya. Oke, untuk waktu sholatnya subuh jam setengah enam ya, dan tapi kalau setengah enam ya harus datang lebih awal. Nah, nanti ini saya akan reminder setiap malamnya ya, Bapak Ibu untuk waktu sholat di Madinah ataupun di Mekah. Oke, selanjutnya bisa digeser ke bawah, Mbak Feby, untuk waktu sholat nanti aman, saya bisa remind setiap harinya. Oke, berkaitan dengan komunikasi atau roaming ya, Bapak Ibu. Jadi untuk mempermudah Bapak Ibu untuk memantau di grup supaya tidak terjadi miskomunikasi. Jadi salah satunya harus memang membeli roaming ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu silakan menyesuaikan kebutuhan masing-masing. Kalau Bapak Ibu hanya memerlukan internet saja, nah kalau Bapak Ibu cuma memerlukan internet saja, bisa beli di aplikasi masing-masing provider yang menjual apa namanya internet saja. Tapi kalau Bapak Ibu itu membutuhkan transaksi, contohnya mau transaksi otomatis ada OTP yang masuk ya, itu harus beli yang paket dengan SMS. Kalau tidak nanti setiap ada OTP yang masuk itu juga dikenakan biaya. Nah, kalau yang mau pakai internet saja, di sini saya juga bisa menyarankan membeli kartu seperti ini ya. Ini sudah banyak dijual di marketplace ya. Kalau saya biasanya pakai ini Digitravel ya. Ini nggak di endorse ya. Saya memang selalu pakai ini ya. Ini pilihannya macam-macam. Ada yang kuotanya 10 hari 5 giga atau yang 10 giga itu harganya mulai dari kalau yang 10 giga itu mulai dari 299.000. Nanti linknya saya bisa share ke grup ya kalau ada yang mau beli Digitravel atau mau beli dari apapun itu. Tapi yang kalau ini tuh customer service-nya itu ada di ada WA-nya jadi apa fast response seperti itu. Tapi kalau ada yang mau beli provider, kalau Telkomsel ya dari My Telkomsel, kalau XL dari My XL, Indosat di My Indosat. Nah, nanti silakan beli sesuai kebutuhan Bapak Ibu ya. Kalau ada yang bingung mau beli roaming pakai aplikasi tersebut, silakan nanti pada saat ketemu saya di bandara bisa saya bantu ya. Jadi kan meeting pointnya jam 3 sore, pada hari Rabu jam 3 sore itu nanti bisa saya bantu dulu untuk aktivasi roaming kalau yang mau aktivasi ya. Seperti itu. Selanjutnya untuk adaptor listrik ya. Jadi untuk adaptor listrik di Saudi Arabia itu adalah yang colokan tiga sama dengan di Singapura atau di Malaysia ya Bapak Ibu. Nah, untuk mempermudah karena di sini kan satu kamar kalau umroh itu biasa mulai dari kalau yang upgrade berdua, kalau paket yang tidak upgrade kan otomatis kamar berempat. Lalu bagaimana kalau kamar apa namanya colokannya tidak cukup. Jadi saran saya beli satu travel adaptor. Sebentar, saya ada contohnya. Ya. Jadi bisa membeli travel adaptor seperti ini ya di Shopee juga banyak. Nah, ini dicolokin aja terus di sini bisa pakai kabel roll dari rumah yang ada tiga atau empat colokan itu bisa share dengan teman-teman sekamar ya.
Itu ya. Takutnya kalau di kamar mungkin colokannya tidak banyak. Jadi bawa ini satu, terus selanjutnya kabel roll. Itu bisa dipakai sama teman-teman yang lain. Nah, oke. Itu berkaitan dengan travel adapter ya, Bapak Ibu ya. Selanjutnya di sini ada himbauan selama di perjalanan berhati-hati terdapat copet, maling dan penodong. Oh, insya Allah kalau di Saudi kalau yang seperti penodong tidak ada, tapi kalau copet ya dimanapun ada ya orang yang berniat jahat itu pasti ada meskipun itu di tanah haram ya. Jadi apa namanya tetap berhati-hati sama orang yang tidak dikenal ya. Biasanya juga scammer juga ada. Kalau di Madinah itu scammernya lembut ya. Ini saya sampaikan. Kalau di Madinah itu scammernya lembut biasanya mendatangi dan nanya, Assalamualaikum, apakah kamu bisa berbahasa Inggris? Dia nanti akan nanya-nanya. Nah, terus kalau diladenin, dia akan menunjukkan foto orang yang terbaring di rumah sakit. Ini bapak saya lagi di rumah sakit, saya di sini kerja, saya butuh tambahan biaya, bla 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 bla. Nanti di situ bisa minta uang. Terus kalau kita lihat, kita ada uang berapa, kadang dia mintanya yang ini, yang itu gitu. Nah, itu salah satu kalau di Madinah. Nah, kalau di Mekah itu scamnya biasanya pada saat tahalul mungkin biasanya ada orang atau jamaah yang sudah pernah umroh, jadi mungkin Mas sudah saya kalau bareng jamaah mungkin agak lambat, jadi saya sainya sendiri ya gitu. Dia sa'i sendiri, sudah sampai selesai sa'i, karena jamaah yang lain belum selesai, tidak ada yang mentahalulkan, dia pinjam gunting ke orang gitu. Nah itu biasanya juga scam tuh, dia udah pinjam gunting, dia udah motong, nodong, minta uangnya banyak ya. Nah jadi untuk menghindari itu semua, apa namanya nanti saya akan bagi trik-triknya selama di sana ya. Mungkin kalau di sini nanti akan lupa-lupa ingat lagi, nanti saya akan sampaikan di sana selama perjalanan ya, karena kita banyak waktu kosong di bus itu untuk saling mengingatkan satu sama lainnya seperti itu. Selanjutnya, Mbak Feby. Oke, oh jadi untuk helper sudah selesai. Nanti pertanyaan akan saya jawab ya, Bapak Ibu semuanya ya. Selanjutnya di sini adalah referensi daftar perlengkapan umroh reguler ya. Oke. Sarung koper berukuran 26 in. Nah, ini disarankan bagi jamaah yang tidak membeli koper dari travel ya untuk mempermudah tim handling ya. Nah, baju seragam, shawl, tas serut atau buku doa ya. Itu perlengkapan A ya. Yang di list B itu perlengkapan mandi, sabun, sampo, pasta gigi, body lotion dan itu secukupnya karena di hotel di Saudi itu biasanya tidak ada. Kalau sabun dengan sampo ada, tapi kalau pasta gigi tidak ada ya. Jadi silahkan bawa. Nah, handuk, saran saya Bapak Ibu paling tidak membawa handuk satu dari rumah. Kenapa apa? Karena apa? Mungkin ya pada saat kita check in hotel, kamar kan belum ready. Kalaupun ready karena jamaah baru banyak yang check out, handuk belum sampai nih dari laundry misalkan. Takutnya Bapak Ibu kan udah kondisi capek ya, mungkin udah dari contohnya nih yang dari Jeddah ke Madinah, udah pesawat 9 jam, terus juga masih nunggu check-in hotel, sampai hotel kamar belum ready dan ternyata apa namanya handuk belum siap. Nah, jadi untuk menghindari hal tersebut, saya sarankan membawa handuk sendiri dulu, meskipun nanti akan dikirim handuk dari hotel. Cuma daripada Bapak Ibu menunggu, itu saya sarankan membawa. Jadi kan ada dua tuh. Nah gitu ya, saya sarankan untuk membawa handuk pribadi ya. Kalaupun sekeluarga berempat ya bawa dua atau tiga. Jadi kalau misalkan di kamarnya handuknya ready baru dua, saya minta ke hotel sebentar ya karena dari laundry belum ngirim misalkan. Nah itu kan untuk menunggu kan daripada Bapak Ibu buang waktu, terus jadi nanti Bapak Ibu juga menggerutu gitu kan. Nah saran saya membawa untuk menghindari hal yang seperti itu saya sarankan untuk bawa ya. Untuk sajadah ya bawa sajadah lipat kecil ya untuk sholat terutama di Mekah ya. Mungkin kalau di Masjid Nabawi kita mungkin masih bisa sholat di dalam ya. Kalau di Mekah itu kan kalau di bawah kan di Masjidil Haram otomatis kalau yang pakai ihram kan di pelataran gitu ya. Di otomatis bawa sajadah kecil atau sajadah lipat. Nah, sandal jepit atau sandal slop yang nyaman ya senyamannya ya. Kalau sepatu mungkin agak ribet, mau buka-buka, masuk ke tas. Kalau sandal mungkin untuk dibawa ke masjid lebih simpel. Tapi kalau mau bawa sepatu, dipakai untuk ziarah dan sebagainya, tidak apa-apa. Nah, itu terus ada masker dan hand sanitizer secukupnya aja. Kacamata hitam, payung kecil, terus hanger baju, sisir, gunting. Nah, janti ini gunting juga harus di dalam koper besar ukuran 26 ya. Terus pelembab seperti Vaseline atau krim yang mengandung aloe vera atau lidah buaya yang untuk apa namanya
kulit supaya tidak kering ya, karena di sana nanti dingin ditambah anginnya kencang ya, itu akan cepat bikin kulit kita itu kering dan pecah-pecah gitu. Jadi saya sarankan untuk membawa krim. Kalau lupa tidak apa-apa, di sana juga banyak yang jual ya. Nah, selanjutnya di sini keperluan khusus ya, yang khusus untuk wanita, yaitu dua set baju ihram, yaitu berupa gamis ya, yang tidak ketat dan tidak transparan. Saya sarankan untuk membawa dua warna, satu berwarna hitam, satu berwarna putih ya, tidak ketat dan tidak menerawang. Empat set baju gamis ya, untuk dipakai keseharian di masjid dan pada saat ziarah. Pakaian tidur, manset, kerudung besar, kaos kaki, dan pakaian ihram. Mukena atau bergo dan bergo panjang. Nah, terus pembalut atau apa namanya secukupnya ya untuk perempuan. Selanjutnya untuk yang jamaah laki-laki 4 atau 5 sudah cukup ya, karena kalau di Mekah sendiri bapak-bapak yang mau sholat di pelataran itu harus pakai kain ihram Pak gitu. Jadi apa namanya jadi mungkin kalau pakaian yang seperti sarung atau baju jubah mungkin hanya dipakai di Madinah. Tapi kalau di Mekah, kalau sudah mau sholat di pelataran itu otomatis hanya yang bisa memakai kain ihram yang bisa masuk. Kalau pakai baju biasa, sholatnya di masjid ya, bukan di bawah pelataran yang depan Ka'bah ya. Silakan nanti membawa baju secukupnya. Kain ihram itu satu ya, minimal satu. Satu set itu atas dengan bawah ya. Terus pakaian tidur, terus sandal jepit ya juga. Selanjutnya perlengkapan yang di koper cabin atau di ransel bisa satu set baju ganti, Al-Quran, buku doa dan tasbih, buku catatan, terus mungkin cemilan kalau mau bawa, kalau tidak pun ya juga tidak apa-apa karena di pesawat juga nanti kita akan mendapatkan makanan juga. Kalaupun pada saat menunggu juga banyak toko-toko apa kafe kalau mau beli makanan juga insya Allah tidak ada masalah. Nah, terus bantal leher itu mungkin dipakai pada saat transit di bandara atau pada saat di bus ya. Terus, nah jaket untuk digunakan di dalam pesawat ya. Nah, barang yang tidak diperbolehkan ke dalam koper bagasi yaitu adalah power bank ya. Cairan lebih dari 100 mili seperti sabun, hand body, sampo dan sebagainya itu harus di dalam bagasi. Kalau lebih ya harus di bagasi gede. Kalau di cabin akan diminta. Terus benda tajam seperti gunting, gunting kuku, alat cukur, pisau lipat itu juga harus di dalam koper besar, bukan di koper cabin. Oke, selanjutnya. Oke, di sini ada catatan. Baik, membawa jaket untuk keperluan di dalam pesawat, ya. Terus untuk power bank harap dimasukkan di tas kecil yang dibawa jamaah itu sendiri. Bawalah perlengkapan sesuai dengan keperluan, kebutuhan atau jamaah. Maksimal berat isi koper adalah 23, itu untuk rute Jakarta Jeddah PP. Nah, tapi mungkin ada jamaah yang berasal dari luar Jakarta, itu kembali lagi ya, kalau misalkan menggunakan maskapai itu biasanya cuma sekitar ada yang 15 kilo, ada yang 20 kilo ya. Apabila terjadi kelebihan bagasi, biaya kelebihan bagasi ditanggung jamaah sendiri. Disarankan koper diberi gembok kecil ya untuk mengantisipasi kalau kode TSA-nya mungkin error atau bagaimana. Itu silahkan ya, yang kecil aja. Terus tadi sudah disampaikan, disarankan koper tidak dicoret-coret, tanda pengamanan sudah disiapkan dari pihak travel, obat-obatan khusus yang dibutuhkan itu sendiri harap dibawa, jadwal pemakaian seragam akan kami umumkan, yaitu apakah itu adalah apa namanya seragam pemakaian pada saat keberangkatan dan kepulangan. Oke, sebelum menginjak ke itinerary, saya akan menyampaikan contoh untuk barang bawaan koper cabin ya, Bapak Ibu ya. Jadi untuk jatah koper cabin kita itu adalah 7 kilo. Koper cabinnya berukuran 20 inch seperti ini. Boleh ini salah satu contoh ya. Ini seperti ini 20 inch, beratnya 7 kilo. Boleh bawa koper cabin dengan satu tas kecil seperti ini. Seperti ini boleh. Koper cabin dengan tas kecil ini boleh karena ini ditaruh di bawah kursi, ini di atas. Tapi kalau membawa koper cabin dengan transfer ini seperti ini tidak boleh. Ya, itu dari Saudi tidak boleh. Membawa koper cabin terus membawa tote bag tentang yang terlalu banyak juga tidak boleh. Membawa tas ransel seperti ini dengan tas kecil seperti ini boleh ya, karena ini nanti bisa di atas, ini bisa di bawah ya. Untuk detail ukuran koper cabinnya sudah di share di grup juga ya. Untuk koper cabin, nah ini sudah, ini contoh koper dia cabin yang berukuran 20 inch ya.
seperti ini. Nah, nanti akan di-share juga di grup. Untuk koper yang besar itu bagasi itu yang dari travel itu sudah cukup ya, 26 inch ya. Adapun untuk beratnya itu 23 kilo. Nah, di sini karena rute kita adalah Jakarta Jeddah, Jeddah Riyadh, Riyadh Jeddah, Jeddah Jakarta. Jadi yang jadi Jeddah ke Riyadh itu adalah pesawat domestik. Jadi untuk pesawat domestik, jam-jamnya itu sebetulnya tidak boleh. Karena jam-jam itu hanya diperbolehkan keluar dari Saudi. Nah, sementara kalau kita dari Riyadh ke Jeddah itu masih penerbangan domestik. Jadi bagaimana untuk mengakalinya? Yaitu adalah nanti untuk bagasi jam-jamnya, saya akan minta kepada tim handling itu seperti yang sudah berangkat 3 grup terakhir ini. Jam-jamnya diantar ke Mekah sebelum kepulangan, jadi nanti jam-jamnya dimasukkan ke koper bagasi. Jadi kalau jatah kopernya itu 23 kilo, nggak apa-apa, 23 kilo ditambahin koper, ditambahin jam-jam itu tidak masalah ya. Itu yang penting satu apa namanya, satu koper gede ya, itu aman ya. Kalau di apa namanya, kalau di biasanya kalau pesawat langsung dari Jeddah Jakarta, nah itu check in lagi karena kita besok check innya itu di Riyadh. Yang pertama itu hanya dari Jeddah ke Riyadh, itu adalah domestik. Jadi kita tidak bisa membawa jam-jam keluar. Pada saat Riyadh ke Jeddah, Jeddah Jakarta itu kita tidak keluar untuk check in, kita langsung dapat 2 boarding pass. Jadi untuk menghindari yang seperti itu, memang trik dari yang sebelumnya adalah jam-jamnya itu nanti dimasukkan ke koper besar. Itu tidak ada masalah karena kita terbang dari bandara internasional, bukan bandara terminal haji. Ya, itu adalah trik ya, Bapak Ibu ya. Itu tidak mengurangi jatah bagasi, Bapak Ibu. Jadi koper gede 23, terus ditambahin jam-jam di dalam, tidak masalah ya. Tapi hanya sampai di Jakarta. Kalau dari Jakarta ke daerah lanjutan, misalkan ada yang beli tiket ke Palembang atau sebagainya, itu bagasinya biasanya jatahnya cuma 20 kilo kan. Nah, itu jam-jamnya harus beli lagi. Jam-jam satu itu sekitar 5 liter atau bersamaan dengan kurang lebih 5 kilo. Jadi harus nambah. Nanti bisa disiapkan dari sekarang kalau ada yang jamaah yang berangkat dari luar daerah. Ya, oke. Selanjutnya kita akan menuju ke bagian itinerary. Baik. Itinerary kita yaitu pada hari Rabu tanggal 3 Desember, yaitu kita akan berkumpul di Bandara Soekarno-Hatta, Terminal 3 di lantai atas ya. Itu nanti di counter check-in C atau di depan Sate Senayan. Tapi nanti biasanya saya 15 atau 30 menit sebelumnya saya sudah akan sampai, saya akan fotokan titik poinnya yang lebih detail lagi. Nah, di sini pada saat kumpul, Bapak Ibu sudah memakai seragam, terus nanti koper dikumpulkan kepada saya dan tim handling untuk kami bantu check-in ya. Terus selama menunggu itu Bapak Ibu juga nanti apa namanya, akan dibagikan nasi untuk makan makan siang ya sudah terlambat, makan malam juga masih terlalu awal sebetulnya, tapi memang mendapatkan jatah makan ya pada saat meeting point. Selanjutnya setelah proses check-in selesai, kita ada briefing lagi, terus ada foto, terus ada doa bersama juga, baru kita menuju ke gate perjalanan pesawat dari Jakarta ke Jeddah. Jam 7 malam, sampai di Jeddah itu jam 1 dini hari. Ya, sesampainya di Jeddah, kita akan langsung menuju ke Madinah. Tapi kita belum bisa check-in hotel ya, karena itu masih pagi, makanya kita langsung dilanjutkan ziarah kota Madinah dulu, yaitu Masjid Kuba, Kebun Kurma, Jabal Uhud, terus juga Masjid Khanda, Masjid Qiblatain, baru kita diantar ke hotel untuk check-in. Nah, selama perjalanan dari Jeddah ke Madinah itu kurang lebih 5 jam, nanti kita akan istirahat di rest area untuk sholat subuh tentunya karena kita sampainya jam 1 dini hari. Ya, baru setelah siangnya kalau kita sudah bisa masuk ke hotel, kita akan ke hotel, masuk ke kamar, ya. Setelah itu persiapan baru kita menuju ke Masjid Nabawi bareng-bareng untuk pengenalan Masjid Nabawi. Ya, baik itu di hari Kamis tanggal 4 kita check in dulu di Madinah, kita sudah selesai ziarah kota Madinah. Di hari Jumat, nah jadi apa namanya, di hari Jumat ya, ini karena hari Jumat pasti semuanya apa namanya, berlomba-lomba ingin sholat Jumat di Masjid Nabawi. Jadi kita mungkin paginya akan agendakan ini
ziarah sekitaran Masjid Nabawi, yaitu kita meliputi Masjid Ali bin Thalib, Masjid Gamamah, Masjid Abu Bakar, Makam Baki, ya bisa selesai, terus masuk ke hotel sebentar, baru persiapan untuk sholat Jumat. Nah, terus hari bis itu apa namanya, sorenya kita akan ada agendakan untuk untuk manasik lagi karena mungkin di sini ada jamaah yang kemarin tidak ikut manasik offline ya, jadi nanti apa namanya, kita di Madinah ini kan 2 malam, 1 malam pertama terus yang malam kedua sebelum kita meninggalkan Madinah itu nanti kita akan ada manasik dulu ya, itu di hari Jumat ya. Jumat malam Sabtunya itu kita nanti sorenya akan ada manasik untuk persiapan umroh kita ke Mekah pada hari Sabtu ya. Nah, hari Sabtu setelah sarapan itu di tanggal 6. Oke, bentar. Oke. Nah, setelah sarapan kita masih persiapan lagi untuk packing-packing dan sebagainya. Setelah itu nanti makan siang. Setelah makan siang kita ke masjid untuk sholat duhur ya. Setelah itu baru ke hotel untuk naik bus ya. Jadi jam 10 biasanya koper-koper sudah ditaruh depan pintu kamar. Nanti porter yang akan menurunkan dan masukin ke bus ya, Bapak Ibu ya. Setelah naik ke bus, kita langsung menuju ke Masjid Bir Ali untuk mengambil mikot umroh ya. Yang pertama, setelah dari Bir Ali kita menuju ke Mekah ya. Sesampainya di Mekah itu kurang lebih mungkin pada maghrib atau pada isya. Sesampainya di hotel Mekah itu kita nanti check in dulu, makan malam, baru masuk kamar sebentar ya. Setelah itu baru kumpul lagi di lobi untuk memulai proses ibadah umroh wajib ya yang pertama. Jadi untuk umrah pertama itu Sabtu malam, biasanya selesai mungkin Minggu dini hari ya. Di hari Minggunya di tanggal 7 kita free program, tidak ada agenda. Jadi karena juga malamnya baru selesai umroh, jadi istirahat dulu. Nah, di hari Seninnya kita ada ziarah seputaran kota Mekah, yaitu meliputi dari Jabal Sur, Jabal Rahmah. Terus kita akan melewati tempat-tempat penting yang biasanya dilaksanakan oleh jamaah haji. Setelah dari situ kita juga akan dibawa ke masjid eh, untuk mengambil umroh bagi jamaah yang ingin umroh lagi, umroh kedua. Umroh kedua itu adalah umroh sunnah, boleh dilakukan untuk diniatkan untuk berdiri sendiri atau untuk membadalkan keluarga yang sudah tidak ada. Ya, itu nanti teknisnya akan saya sampaikan lagi di sana ya. Itu biasanya ziarahnya pagi, terus sampai di masjid itu sudah siang, terus kembali ke hotel, makan siang, sholat duhur, baru kita kembali lagi ke Masjidil Haram untuk melaksanakan rangkaian ibadah umroh ya. Rangkaian ibadah umroh yang mungkin sudah pernah atau kemarin ikut manasik ya, mulai dari tawaf, sa'i sampai dengan tahallul. Itu memakan waktu kalau lancar kurang lebih 3 sampai 3,5 jam ya, Bapak Ibu ya. Selanjutnya mungkin di hari Seninnya itu sore ya, karena siangnya umroh kedua, sorenya sudah selesai. Di hari Selasa di tanggal 9 itu kita free program, tidak ada agenda. Terus di hari Rabu ya kita apa namanya, kepulangan kan ini. Nah, karena kepulangannya itu kita jam 9 malam, nah mungkin paginya kita akan tawaf sunnah wada dulu, itu bareng-bareng ya, karena ini bentuknya sunnah. Nanti kalaupun ada yang berhalangan bisa apa nah tidak ikut juga tidak apa-apa. Itu bukan rukun wajib ya untuk umrah, untuk tawaf wada ini. Ya, nanti kalau sudah selesai tawaf sunnah semuanya, baru sholat duhur, baru ke hotel makan siang, langsung kita menuju ke Jeddah, ke Bandara Jeddah ya. Di Bandara Jeddah itu paling tidak jam 5 sore sudah harus di sana karena kita pesawat jam 9 malam itu dari Jeddah ke Riyadh, transit dulu ya. Seperti yang sebelumnya ya, jam 9 malam sampai di Riyadh jam 22.40, keluar aja, cuma tinggal keluar ngambil bagasi, terus kita harus check in ulang di Bandara Riyadh. Nah, baru di Bandara Riyadh ini kita dapat 2 boarding pass, Riyadh Jeddah, Jeddah Jakarta. Nah, jadi ini kita tidak keluar lagi check-in. Nah, oleh karena itu tadi saya sampaikan bagasi apa jam-jamnya itu nanti akan dihantar ke hotel di Mekah dan langsung dimasukin ke koper bagasi yang besar. Aman karena di bawah di dalamnya sudah di zip, di vakum dan sudah masuk ke dalam karton yang 5 liter seperti biasa. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi membawa jam-jam yang dari masjid ya. Nah, nanti setelah dapat boarding pass lagi yang dari Riyadh ke Jeddah, Jeddah ke Jakarta. Ya, ini pesawatnya itu pagi ya, jam 5 pagi itu dari Riyadh ke Jeddah. Ini hanya
sampai di sana itu jam 7 dan cuma punya waktu 2 jam untuk pindah pesawat dari Jeddah ke Jakarta. Nah, dari Jeddah itu jam 9 pagi sampai di Jakarta itu jam 22.45 ya di Jakarta. Terus nanti sesampainya di Bandara Jakarta, Bapak Ibu kalau sudah beres semua, bawa koper cabinnya aja, langsung diarahkan keluar sama tim kami menunggu di tenda umroh. Bapak Ibu bisa beberes, bisa bersih-bersih, bisa sholat, terus juga makan malam nanti akan dibagikan di sana. Saya keluar paling terakhir untuk mengurusi koper-koper ya. Nah, setelah selesai koper semua komplit, baru saya akan keluar ke tenda umroh, menjumpai Bapak Ibu untuk membagikan koper-koper tersebut. Setelah itu selesai, baru kita penutup, baru perjalanan masing-masing ke rumah, ya, atau ke daerah. Oke, itu untuk itinerary tadi. Nah, selanjutnya di sini ada note ya, itinerary dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya, menyesuaikan kondisi lapangan dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Arab Saudi yang berlaku saat umroh ya. Jadi itinerary tentatif ya Bapak Ibu. Kalau memang memungkinkan ya memang tiba-tiba kita baru sampai sana, oh ini ada pengumuman seperti ini seperti ya memang tidak bisa ini ya. Kita harus mengikuti tunduk pada peraturan yang ada ya. Oke, itu tadi. Untuk itinerary apakah sudah semua itu Mbak Feby? Kalau sudah selesai, ini karena materinya saya sudah sampaikan, saya akan menjawab dulu pertanyaan yang ada di chat. Baru setelah itu nanti kita open mic untuk tanya jawab secara langsung ya. Sebentar, saya tanya dulu, saya baca dulu. Oke, sebentar. Assalamualaikum, selamat sore Mas Huda dan Mbak Feby. Izin bertanya kalau aku cek rondenya setelah sampai Bandara King Abdul Aziz ini langsung City Tour Kota Madinah. Apakah ada waktu untuk ganti pakaian sebelum City Tour atau langsung City Tour? Biasanya estimasi City Tour berapa lama? Baik, jadi ada ya Bapak Ibu ya, silahkan aja bawa baju ganti itu ditaruh di ransel, jangan di koper bagasi karena tidak akan sempat kalau untuk ngambil koper bagasi. Jadi kalau yang mau ganti baju itu bisa di masjid pada saat kita pemberhentian di masjid sholat subuh sekalian. Ya, itu nanti Bapak Ibu bisa ganti baju, gosok gigi dan sebagainya. Itu karena perjalanan dari Jeddah ke Madinah itu kan kisaran 5 jam ya. Nah, terus untuk city tour itu estimasinya selesainya setelah duhur ya, karena memang kita apa namanya menyesuaikan supaya kita sampai di hotel pun sudah bisa check in. Sementara waktu check in di hotel itu baru bisa check in jam 3 sore ya. Itu terus estimasi city tour itu tadi ya sudah saya jawab. Oke, itu terus selanjutnya ini ada lagi pertanyaan. Assalamualaikum, Ustadz, perlengkapan dokumen pribadi yang perlu kita siapkan apa saja selain yang sudah dipegang sama AM dan lain-lain. Baik, jadi untuk dokumen penting itu sebetulnya paspor, terus vaksin meningitis dan apa namanya polio. Kalau sudah dikirimkan ke admin berarti sudah aman, ya. Kalau Bapak Ibu terbang dari daerah berarti juga harus membawa KTP untuk check-in di pesawat pada saat di daerah. Kalau tidak ada, ya aman, tidak perlu. Itu dokumen yang penting. Itu sudah kalau sudah di AM berarti sudah, kalau tidak tidak perlu ya. Oke, apakah visa sudah keluar? Oh, visa mungkin nanti bisa ditanyakan ke bagian PIC kita yaitu Mbak Anggun. Terus bawa apa saja yang boleh di bus ransel dan tas tangan. Oke, yang di tas ransel atau koper cabin itu yang boleh dibawa itu tadi contohnya sudah disampaikan yaitu cairan di atas di bawah 100 mili, maksimal 100 mili. Kalau lebih dari itu harus di bagasi. Ya, terus power bank juga harus di dalam koper cabin atau ransel ya. Jadi alat cairan-cairan mau bawa hand body, mau pakai krim pelembab, kalau di bawah 100 mili boleh dibawa ke ransel. Tapi kalau lebih dari itu harus dimasukkan ke koper cabin ya. Baik. Baik, ini dari Bu Rahmawati. Maaf Mas, bergeser penjelasan jam-jam tadi. Jadi maksudnya jam-jamnya dibawa oleh masing-masing jamaah. Betul. Jadi nanti di Mekah 1 hari sebelum kepulangan, jam-jamnya kita langsung bagiin. Jadi tidak apa namanya, tidak kesulitan lagi. Bapak Ibu hanya tinggal menyediakan space aja di koper untuk menaruh jam-jam tersebut. Jadi sudah aman ya. Juga tidak perlu angkat-angkat lagi. Jadi begitu jejak kita tinggal check-in aja. Sampai di Riyadh juga sudah ada tim handling yang sebenarnya ini lebih bagus sih. Jadi kalau apa namanya jam-jam itu di check-in kan terpisah dari koper, jam-jam itu nanti masuknya keluar lewatnya OOG atau bagasi berukuran besar itu menunggu waktu yang lebih lama. Jadi karena memang di sini apa namanya pertama jatah bagasinya kita itu hitungannya
per piece, bukan akumulasi ya. Jadi memang saya sarankan untuk jam-jamnya dimasukkan ke koper ya, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kepulangannya harus transit ke Riyadh? Ya, Waalaikumsalam. Karena memang tiket promonya seperti itu ya, Ibu ya. Ke terlampir yang di saat ditawarkan memang tiket promonya seperti itu. Jadi memang harus transit di Riyadh dan kita tidak boleh melewatkan satu sektor. Jadi kalau Ibu mungkin bertanya kenapa harus transit di Riyadh, mungkin Ibu harus bertanya kepada PIC atau orang yang pada saat itu Ibu mendaftar kepada siapa pada saat itu mendaftar. Mungkin biasanya sudah dikirimin detailnya pesawatnya seperti itu. Baik, terus ini apa ini? Selama di Bandara Riyadh apa ya? Bentar. Ini cuma selama di Bandara Riyadh. Di Bandara Riyadh karena kita cuma sebentar, jadi memang cuma keluar ngambil bagasi, terus check-in ulang aja untuk mendapatkan boarding pass Riyadh Jeddah, Jeddah Jakarta ya. Jadi tidak ada ziarah ke Riyadh, jadi cuma sebentar aja. Selama di Bandara Riyadh ada tempat yang nyaman buat istirahat, ada ya kursi-kursi seperti itu, Bu. Dan insya Allah sih, karena kita juga cuma sebentar ya, untuk check-in ulang lagi, terus masuk lagi ke bandara ya. Jadi sekali lagi karena memang kondisi tiket promonya seperti itu, memang kita harus mengikuti semua sektor ya, Bapak Ibu ya, tidak boleh melewatkan satu sektor. Oke, ini yang dari chat sudah saya jawab. Mungkin Mbak Feby bisa bentar, apakah ada lagi? Sebentar. Oh, tidak ada. Mbak Feby bisa dibuka mic-nya, mungkin ada jamaah yang mau bertanya secara langsung, silakan. Oh, baik. Sebentar, ini ada pertanyaan. Jarak masjid, ya. Oke, jarak masjid. Jadi kalau untuk jarak masjid yang pada di Madinah itu sekitar 200 meter, dekat ya, 5 atau nggak nyampe 10 menit, masih dekat ya. Itu hotelnya Hotel Concorde. Terus kalau di Masjidil Haram itu sekitar 900 meter sampai ke pelatarannya yang di lampu hijau itu, dan tidak nanjak ya, karena lurus aja dari WC 3 ya. Jadi masih nyaman ya karena tidak perlu naik shuttle, jadi bisa diakses pakai jalan kaki. Jadi untuk hotel tersebut memang sebetulnya hotel yang di Mekah itu hotel bintang 4, hotel yang di Madinah itu bintang 3. Tapi hotel di Saudi terutama di Madinah dan di Mekah, bintang itu bukan terletak pada fasilitasnya, tapi tergantung dari jarak dari hotel ke masjid ya. Jadi kalau hotel yang bintang 5 ya otomatis 100 meter ya ke masjid seperti itu. Kalau kita ini hotelnya bintang 4 karena sebetulnya 900 meter, cuman nginjek tanah. Ya, cuman kalau hotel yang di Jam-Jam Tower itu sebetulnya dekat, tapi karena nggak nginjek tanah, pintunya juga banyak, juga muter lagi sebetulnya. Itu hotel bintang 5. Pertanyaan lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kedatangan dini hari dilanjutkan jarak untuk keperluan mandi cuci toiletnya gimana? Waalaikumsalam. Jadi kedatangannya itu dini hari. Jadi itu kalau untuk mandi tidak bisa, hanya cuci muka dan ganti baju. Ya, itu nanti kita bisa ganti di kamar mandi masjid pada saat kita melaksanakan sholat subuh. Ya, gitu seperti itu. Jadi kalau mandi tidak, mandinya harus menunggu pada saat kita sampai di hotel di Madinah. Ya. Seperti itu ya Ibu ya. Jadi saran saya mungkin kalau mungkin badannya melengket-lengket bisa bawa tisu basah ya. Ya, terus nama hotel Mekahnya itu adalah Grand Almasa. Belakang Jam-Jam Tower persis dari pintu dari WC 3 itu lurus nggak pakai belok-belok dan tidak nanjak. Baik, untuk keluar Riyadh lalu check-in lagi kita ambil bagasi dulu atau hanya keluar saja. Nah, harus ambil bagasi dan check-in ulang ya karena memang sektor domestik ya. Tapi di sana nanti ada tim handling ya, Bapak Ibu ya. Jadi memang harus ngambil bagasi baru check-in ulang. Bandaranya kalau di Riyadh meskipun ibu kota tidak sebesar yang di Jeddah ya. Jadi untuk di Riyadh harus ambil bagasi dulu baru check-in ulang di atas ya. Baru kita langsung dapat 2 boarding pass, langsung kita terbang dari Riyadh ke Jeddah, tapi di Jeddah transitnya cuma 2 jam, jadi memang tinggal langsung melewati transit, langsung naik pesawat yang menuju ke Jakarta, ya. Oke, itu pertanyaannya sudah saya jawab semua. Barangkali ada pertanyaan, Mbak Feby mungkin bisa di open mic, nggak apa-apa kalau ada yang mau ditanya secara langsung. Oh, ini ada pertanyaan. Oh, apa ini?
kembali ke Indonesia jam 3 menunggu pagi kembali ke Indonesia, apakah disediakan semacam transit di Bandara Jakarta? Oh, kalau itu sudah tidak disediakan dari travel ya, Ibu ya. Jadi memang kita memang start Jakarta dan end Bandara Jakarta. Kalau Ibu mau, misalkan Ibu mau booking hotel, tempat untuk transit itu harus booking. Maksudnya kita bisa bantu koordinir, tapi untuk biayanya itu di luar dari harga paket yang disediakan dari pihak travel. Betul, masuknya bisa langsung apa namanya pintu Abdul Aziz yang pintu 7989 ya, seperti itu. Assalamualaikum Ustadz, apakah setiap kegiatan jamaah didampingi oleh pembimbing terutama ibadah-ibadah umrah? Soalnya jamaah kurang pengalaman, makasih. Iya, jadi untuk semua rangkaian baik ziarah, umrah wajib, umrah sunnah, bahkan pada saat di Madinah pada masjid ke pertama kali pun kita akan dampingin ya. Jadi ada tour leader dan ada mutawif ya. Jadi akan dijelaskan secara gamblang ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu risau, tidak perlu takut ya. Jadi akan kami dampingin. Nah, kecuali cuman pada saat free program pengen apa udah pertama nih ke Masjid Nabawi karena deket ya dari hotel itu cuma 5 menit aja mau ke masjid sendiri nggak apa-apa tapi bawa HP bawa ID card ya jadi kalau ada apa-apa bisa menghubungi saya gitu ya tapi kalau untuk acara-acara penting akan didampingin oleh Mutawif dan juga saya ya seperti itu. Terus mungkin kalau ada yang belum pernah sempat ikut apa namanya manasik, nanti kita akan adakan manasik secara grup kita aja internal ya, itu 1 hari sebelum keberangkatan menuju ke Mekah ya. Jadi untuk visa belum sudah keluar apa belum nanti bisa ditanyakan ke manajemen, ke Mbak Anggun atau ke Mbak Feby. Soalnya kalau saya belum diupdate untuk terkait masalah visa. Baik, Terima izin kasih. jawab mengenai visa ya, Mas Huda. Mhm. Bapak, Ya. jadi untuk saat ini visa belum keluar. Mhm. Untuk grup tanggal 1, 2, dan 3 itu semua sama. Oke. Belum keluar dikarenakan kemarin Mhm. kita dapat informasi adanya perubahan sistem, jadi harus ini upload, apply Apply ulang. ulang. Ya, betul. Oh, baik. Oh, Bismillah. Allah Biasanya dalam cepat kok kalau kalau visa umroh kalau grouping biasanya 2 hari udah keluar. betul. Iya, betul. Bantu doa ya, Bapak Ibu, semoga Mhm. dalam waktu dekat Insya ini Allah. visa sudah keluar semuanya. Mungkin di sini ada jamaah yang bukan membawa, maksudnya tidak membeli koper dari AM. Mungkin jadi kalau tidak mungkin ada jamaah yang tidak membeli koper dari AM. Saran saya ya untuk kopernya minimal ukuran 26 inch dan membeli sarung koper dari travel untuk mempermudah kami ya, gitu. Nah, mungkin juga ada keluarga yang hari ini juga tidak ikut Zoom meeting, itu nanti bisa disampaikan ya informasi ini. Nah, terus kalau ada pertanyaan, karena mungkin di sini yang ada yang tidak ikut, nanti bisa ditanyakan di grup atau kepada saya. Berkaitan dengan apa tadi kursi roda yang sudah di list oleh apa namanya oleh Mbak Anggun tadi, jadi kursi roda itu adalah fasilitas yang memang boleh direquestkan dari maskapai. Itu mulai dari counter check-in sampai ke gate ya. Tapi biasanya kalau pakai kursi roda itu paling terakhir masuknya. Dan keluar pun juga paling terakhir karena apa namanya takut mengganggu proses embarkasi ya. Jadi memang harus keluar dulu jamaah yang lain baru yang pakai kursi roda itu nanti paling terakhir di depan pintu pesawat sudah ada petugas pakai kursi roda. Kita sudah requestkan, nanti kalau ada yang request kita sudah requestkan, namun kalau ada misalkan dari Bapak Ibu mau ngasih tipping bagi yang mendorong dan sebagainya itu silakan. Nanti disesuaikan aja, misalkan di Bandara Jakarta mau kasih yang mendorong itu 50.000 juga nggak apa-apa gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi Mbak Feby, baik. Ustadz, apakah kita ada jadwal naik kereta Haramain dari Madinah ke Jeddah? Kalau ada, biaya berapanya? Baik, jadi untuk Haramain, nah jadi kan karena paket-paketnya itu ada yang include, tidak ada yang ada juga yang tidak include ya. Jadi kalau ada yang mau naik kereta itu tergantung ketersediaan, biasanya mulai harganya dari 1 jutaan atau mungkin sekitar 850 sampai 1 jutaan. Apabila jamaah menghendaki untuk naik kereta cepat,
itu kalau misalkan grupnya sedikit, misalkan cuma 5 orang atau 4 orang, itu kami bisa bantu isutkan, tapi untuk yang ke stasiun dan sebagainya itu memang semuanya ditanggung oleh jamaah. Tapi bila mana satu grup ini kereta cepatnya ada yang pengen naik kereta cepat mungkin setengah atau separuhnya, misalkan kita grup 40 orang nih yang naik kereta misalkan 18 atau 20. Nah, itu kita bisa koordinir. Nanti kan kita ada tour leader dengan mutawif. Kita akan bagi dua. Tour leader mungkin naik kereta cepat, mutawif naik bus seperti itu. Jadi untuk koper besar tidak perlu khawatir. Koper besar nanti sudah dibawa bus sampai ke hotel di Mekah. Nah, nanti mungkin bisa koordinir sama Mbak Anggun. Mungkin kalau ada yang Mbak mau naik kereta cepat karena mungkin dari sebelumnya dari Jeddah ke Madinah kita sudah naik bus perjalanan lumayan lama 5 jam mungkin kita pengen naik kereta cepat dari Madinah ke Mekah. Nah, itu nanti kalau misalkan kuotanya mencukupin lebih dari bukan lebih ada dari setengah jamaah, setengah grup itu nanti bisa dikoordinir akan didampingin oleh tour leader ya. Seperti itu. Nah, mungkin juga ada yang nanya juga, mungkin ada yang Mas kita tidak ke Taif. Nah, itu juga tidak termasuk di dalam program. Kalau ada yang mau ke Taif atau ziarah ke kota Taif itu juga tentunya di luar paket. Nanti kita bisa koordinir di sana dengan mutawif ya. Nah, mungkin karena sekarang zaman sudah modern ya. Ada kereta cepat, ada yang pengen apa namanya ke Taif, ada yang pengen ke Jabal Khandamah seperti itu ya. Seperti itu. Nanti itu bisa dikoordinir. Boleh minta record Zoom-nya karena tadi awal, oh ya, jadi untuk hasil Zoom selama Zoom ini nanti sudah direcord dan nanti akan di-share oleh Mbak Feby. Begitu Mbak Feby ya? Iya, betul Mas sudah. Oke, itu silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya silakan. Nah, sambil menunggu pertanyaan yang masuk, tadi saya sampaikan ya, jadi karena kita akan melaksanakan ibadah umroh itu kan, umrohnya itu di itinerary hari Sabtu ya Mbak ya? Hari Sabtu malam. Kurang lebih masih ada waktu 8-9 hari lagi. Bagi jamaah perempuan yang pada hari tersebut mungkin pas tamu bulanannya datang, saya sarankan dari sekarang untuk bertemu atau konsul dengan nakes ya untuk diberikan obat, bisa ada obat untuk penunda haid ya seperti itu ya. Jadi kita kan umroh di tanggal 6 ya, tanggal 6 malam, 6 Desember malam. Nah, itu biasanya ada obat Premolud, tapi kita nggak boleh sembarangan ngambil obat itu tanpa resep dokter. Bisa jadi mungkin ada riwayat yang lain gitu. Jadi saya sarankan untuk ketemu dengan nakes ya. Seperti itu. Jadi untuk tambahan ya untuk jamaah perempuan yang mungkin pada tanggal itu pas tamu bulanannya datang, silahkan eh, seminggu sebelumnya ketemu dengan nakes agar disiapkan resep atau obatnya. Seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu. Jadi tadi jelas ya Bapak Ibu ya untuk meeting pointnya kita hari Rabu tanggal 3 itu jam 3 sore di Bandara Terminal 3 Soekarno-Hatta. Jamaah perempuan sudah menggunakan seragam ya. Kerudungnya kita samain aja ya, yang simpel aja karena berangkat warna hitam aja. Oke. Nah, terus mungkin juga saya sampaikan juga untuk pakaian ihram ya. Kalau untuk laki-laki kan pasti kain ihram, tidak ada pakaian ihram lagi lain untuk laki-laki. Untuk yang perempuan, sediakan baju ihram itu tadi saya menyampaikan hitam dengan putih. Nah, kenapa hitam dengan putih? Jadi untuk yang baju hitam itu dipakai pada saat umroh pertama. Karena umroh pertama itu kita akan kerjakan pada waktu malam, ya. Sementara umroh kedua itu kita akan lakukan pada siang hari setelah kita ziarah. Jadi kalau kita memakai baju putih pada siang hari tidaklah terlalu panas ya kita rasa. Tapi kalau kita pakai baju hitam pas umroh panas-panasnya itu akan terasa sekali panasnya. Ya, itu alasan saya kenapa saya menyarankan untuk membawa baju ihramnya itu yang untuk perempuan dua warna. Satu hitam, satu putih. Hitam dipakai untuk umroh kedua, putih dipakai pada saat umroh yang kedua. Hitam untuk umroh pertama ya. Seperti itu. Terus juga nanti pada saat manasik kita akan jelaskan nanti larangan-larangan pada saat kita berumrah itu apa saja ya itu nanti kita juga akan sampaikan ya. Jadi Bapak Ibu, rukun umrah itu pada saat kita sudah mulai
mulai kita mikot ya itu sudah berlaku larangan-larangan mikot. Nanti akan saya sampaikan. Sementara untuk rangkaian umroh itu mulai dari tawaf, sa'i sampai dengan tahalul. Itu saja. Sudah tahalul berarti sudah selesai. Jadi mungkin masih bisa ada ke bawah-bawah nih sudah tahalul sampai di hotel masih mau buka baju, saya sih masih keadaan umroh. Nah, itu sudah ya sudah selesai ya. Seperti itu. Nanti akan saya selalu reminder di grup ataupun di grup ataupun di bus secara lisan pada saat kita bareng-bareng ya. Karena kita akan lebih sering bareng-bareng di perjalanan panjang pada saat ziarah gitu. Dan mungkin juga akan lebih sering ketemu di hotel juga ya. Silahkan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Untuk tahalul ya, untuk tahalul sih kalau untuk tahalul Bu Rahma, saya sarankan tidak usah membawa terlalu banyak ya. Misalkan satu keluarga berempat bawa satu aja udah cukup untuk gantian. Saya bawa satu ya. Saya sarankan bawa, tapi tidak usah banyak-banyak. Bawa aja satu untuk di koper bagasi karena nanti kan ritmenya selesai tahalul, Ustadz motongin saya. Terus saya misalkan motongin laki-laki yang sudah menikah. Baru nanti si suami tersebut bisa mentahalulkan istrinya. Baru istrinya bisa mentahalulkan teman-temannya yang perempuan yang lainnya. Ya, jadi tidak perlu banyak. Kalau saya bawa satu sudah cukup, tapi kalau yang keluarga bawa satu atau dua saja sudah cukup. Tidak perlu terlalu banyak ya. Seperti itu. Bagi bapak-bapak yang selesai tak kalau tahalul di mana di apa di sebelah masjid ya, maksudnya setelah dari Marwah, tahlul biasanya cuma pakai gunting. Nah, kalau mau tahlul botak itu banyak barbershop di sekitaran dekat-dekat hotel itu harga mulai dari 10 real. Ya, nanti saya bisa antar. Kalau bapak-bapak ada yang mau potong atau mau apa botak, nanti saya bisa dampingin. Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan lagi boleh. Jangan khawatir ya Bapak Ibu, di sini tidak usah sungkan, tidak usah malu, bertanya saja. Terus apa namanya, selama di sana nanti tidak perlu khawatir ada saya. Kalau ada koordinator apa-apa ada saya. Terus juga ada murtawif, ada ustadz ya. Jadi tidak perlu khawatir. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Atau mungkin segan ada mau ditanyakan di sini. Nanti bisa tanya di grup atau WA langsung ke nomor saya juga boleh ya. Sudah ada di grup. Kalau ada yang mungkin kurang paham. Ya, silakan Bapak Ibu, mumpung masih ada waktu ya. Jika masih ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan atau melalui chat. Nah, ini ada pertanyaan masuk lagi, Mas Suda. Oh ya, baik. Sebentar ya. Saya tanya, saya jawab dulu. Baik, Ustadz, kalau kita mau belanja oleh-oleh, apa kita didampingin? Iya, kalau apa namanya, kalau di apa namanya di Madinah nanti saya akan tunjukkan dulu, kita dampingin. Tapi biasanya sih kalau ibu-ibu sih udah jago, diantar sekali. Oke, nanti habis pulang dari masjid langsung mampir. Pulang-pulang dari masjid tentengan seperti itu ya. Aman-aman. Kalau untuk belanja nanti kita dampingin ya. Terus untuk tahajud apakah ada yang mendampingi atau acara masing-masing? Nah, nanti kita akan adakan tahajud pertama dulu, kita bareng-bareng ya. Tahajud sekalian kajian subuh di pelataran Masjid Nabawi. Setelah itu baru nanti bebas masing-masing, nggak apa-apa ya. Karena mungkin ada yang kondisinya capek atau yang tidak, jadi dari travel kita memfasilitasi satu kegiatan yaitu tahajud bareng dan juga kajian subuh ya, seperti itu. Silahkan Bapak Ibu kalau ada mau pertanyaan lagi, saya sambil balas ini ya, ada yang japri soalnya. Silahkan Bapak Ibu ya, kalau ada yang mau ditanyakan. Ada lagi, Mas. Kalau tahajud di Mekah juga sama atau enggak? Kalau tahajud di Mekah, kalau kalau di Mekah itu rata-rata tidak ya, biasanya di Madinah. Tapi nanti
keluar dulu bareng-bareng, pengenalan, pintu yang terdekat mana, pintu keluar mana gitu. Jadi kita tahajudnya yang bersama itu ke ini. Oke, Assalamualaikum Ustadz, untuk ke Raudhah atau tempat lain apa perlu menyiapkan aplikasi atau sudah dibantu? Baik, untuk ke Raudhah nanti kita sudah disiapkan tasreh itu berlaku untuk 1 kali ya, itu memang untuk grup. Izin Mbak Feby, tasrehnya belum keluar ya? Baik, menjelaskan juga mengenai Mhm, jadwal rodoh yang mhm. akan didapat dari muasasah ya, Bapak Ibu. Ya. Jadi untuk Mhm, jadwal rodoh tersebut harus menunggu visa keluar dulu, baru nanti kita muasasah yang akan memproses jadwal rodoh Bapak Ibu semuanya. mhm. Nah, Insya jadi Allah. untuk Ya, apa namanya? Kalau untuk Raudhah, jadi memang nanti jadwalnya nunggu keluar dulu. Terus tidak perlu aplikasi. Kalau aplikasi itu kalau yang mau masuk secara mandiri. Nah, terus apa namanya? Raudhah tadi kita nunggu visa dulu keluar. Terus untuk prosesnya pun nanti akan didampingin. Kalau untuk jamaah laki-laki ya mutawif. Kalau jamaah perempuan ada mutawifah untuk mendampingi masuk ya. Mas Huda, apakah di Mekah akan ada jadwal sholat di Hijri Ismail bagi perempuan? Nah, itu nanti kita koordinir dengan Mutawif ya, nggih, Ibu nggih. Nah, gitu. Kita harus tahu dulu karena di hotel itu kan di kamar ada TV. Kita harus apa namanya lihat-lihat dulu, mungkin lihat di itunya. Kalau memang yang di dalam Hijri Ismailnya itu agak susah ya sebetulnya. Terus juga saya tidak memaksakan ya sebetulnya memang apa namanya tempat-tempat mustajab itu banyak ya selain di Raudhah terus di Idris Ismail salah satunya juga di belakangnya pun juga bisa. Jadi kita nanti akan kondisikan dulu ya Bu, lihat kondisi di sana ke crowded atau tidak seperti itu ya. Karena biasanya kalau perempuan itu sepinya itu biasanya setelah syuruk ya seperti itu. Bukan sepi, agak agak apa kurang biasanya. Assalamualaikum. Bila karena alasan kesehatan, jamaah tidak mampu menyelesaikan kaf dan saya apa ada alat bantu? Terima kasih. Baik, jadi nanti izin kalau misalkan apa namanya kita niat yang baik-baik dulu, tapi untuk mengelakkan itu semua itu ada. Jadi di sana itu ada alat bantu, mulai dari yang pendorong apa namanya mendorong kursi roda sampai selesai itu harga kalau dari awal harus booking dari awal itu sekitar 350 rial atau sekitar sampai 400 ya itu untuk didorong mulai dari tawaf karena kursi roda kalau pakai kursi roda itu tawafnya nggak bisa di pelataran di bawah harus di atas tawaf sa'i itu dibimbing doanya semuanya itu ada Ustadz juga di sana biasanya untuk ujrohnya itu sekitar 350 rial sampai 400. Itu sampai diantar lagi ke hotel ya. Seperti itu. Assalamualaikum Ustadz, Ya, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan Ibu ya. Mohon maaf tadi saya agak terlambat Ya, bergabung. ya. Tapi ketika saya bergabung tuh Ustadz sedang memperagakan Mhm. koper kabin Oh ya, dan koper cabin ya. juga tas kecil. Betul ya Ustadz ya, tadi memperagakan membawa koper yang kabin dan tas kecil. Tapi di Baik. tadi Mhm. tengah apa namanya di tengah-tengah Zoom tadi katanya ada baju ganti mesin cancel. Jadi waktu kita datang ke bandara, ketika kita datang eh, Mhm. selain koper kabin dan tas Mhm. kecil, apakah kita juga jadi sebaiknya tas apa yang kita bawa? Apakah tas kecil selain tas kabin ya Ustadz? Oke, Apakah tas kecil saja yang bisa mungkin isi benda-benda yang jumlahnya kecil, baik. ataukah boleh membawa tas ransel? Soalnya saya lebih suka pakai tas ransel gitu ya, bentuk Oh, ransel baik. maksudnya gitu Baik, loh. izin saya jawab Lebih ya, baik Ibu gimana ya. Ustaz? Baik, Ya. tadi ini saya menjawab pertama itu untuk ketentuan jatah tas cabin kita. Jadi tas cabin kita itu yang diperbolehkan dari maskapai, satu tas pribadi seperti ini dengan koper cabin seperti ini, ya ini boleh, ya. Atau tas kecil seperti ini dengan tas ransel seperti ini. Nah, dua seperti ini boleh, ya. Yang tidak boleh kalau membawa tas ransel seperti ini dengan koper cabin ini itu tidak boleh ya karena tiap kompartemennya memang tidak cukup. Terus kalau Hmm. untuk barang-barang apa saja yang disiapkan di koper cabin,
saran saya kalau mau di ransel kan biasanya baju satu set aja, satu ganti itu untuk nanti kita pakai itu ketika di rest area pada saat perjalanan ke Madinah karena kita dari Jeddah ke Madinah itu kan langsung ziarah ya Ibu ya. Jadi siapkan Mhm. aja baju ganti satu, terus satu set ya, maksudnya udah semuanya sama yang daleman semua. Terus kalau mau membawa apa namanya pasta gigi itu, kalau pasta gigi di pesawat dikasih yang sekali pakai kok, yang kecil pasta Mhm. gigi dengan itu sudah dikasih nanti sama yang penutup buat tidur itu sudah ada bisa dipakai. Ya, terus kalau Mhm. mau bawa barang-barang lain seperti lotion atau misalkan biasa pakai make up dan sebagainya, itu dalam bentuk cairan yang penting tidak lebih dari 100 mili. Ya, seperti itu. Mhm. Ya. Oh gitu. Ya, ya, Mm, ya, jadi ya, bisa ya. ditaruh Siap. di koper Makasih cabin, Ustaz. bisa ditaruh di koper cabin atau di ransel, Bu. Jadi kalau untuk baju ganti jangan ditaruh koper bagasi. Jadi koper bagasi itu memang full lock baru bisa buka itu ketika sampai di hotel di Madinah. Ya. Jadi kalau ada barang-barang yang mau dibuka dan penting, contohnya pada saat perjalanan ke Madinah, silahkan ditaruh di koper cabin atau di ransel yang cabin ya, Bapak, Bapak Ibu ya. Seperti itu. Ya, ya, siap. Terima kasih Ustaz. Ya. Sami-sami, panggil Mas sudah aja, nggak apa-apa. Baik, monggo silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan, boleh silakan. Tadi ada chat yang belum saya jawab, mungkin sebentar saya baca lagi ya. Oh ini yang ini sudah sih, karena alasan kesehatan jamaah tidak mau sudah ya. Jadi misalkan kalau memang dari Madinah pun sudah terasa, Mas saya sepertinya, Mas saya kok ini tidak sehat, pengen, tapi memang wajib umroh karena kita kan musafirkan paling tidak harus satu umroh ya, satu kali umroh. Jadi kita menyediakan apa namanya, kita bisa membantu mencarikan mutawif di sana, private ya, memang mulai mendorong, mulai dari hotel. Terus tawaf, sa'i, tahallul sampai dihantar lagi ke hotel. Itu kisaran 350 sampai 400 real. Nanti saya bisa carikan sama ustadznya di sana. Ya, itu tadi sudah saya jawab. Tapi insya Allah kita semua sehat-sehat semua ya. Niat yang baik insya Allah akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan lagi, saya izin minum ya. Silakan Mbak Febi mungkin ada yang mau ditanya dari Mbak Febi atau dari Mbak Anggun mungkin ada yang mau ditanyakan. Jadi karena memang kebetulan saya belum ke kantor, belum ke Jogja, jadi rencana saya baru ke Jogja itu hari Senin untuk cek dokumen lagi ya. Jadi nanti kalaupun ada yang kurang, saya akan langsung follow up di grup ya. Jadi saya Senin ke Jogja ke kantor untuk mengambil dokumen-dokumen dan sebagainya. Baru nanti Rabu terbang ke Jakarta ya seperti itu. Bismillah ya, Bapak Ibu, bantu doa agar supaya visa Bapak Ibu semuanya segera Keluar. Amin. keluar. Iya, amin. Oh ya, Mas sudah Ya, mengenai jadwal Raudoh tadi juga ya. ya. Sedikit informasikan bahwasanya akhir-akhir ini kita dapat informasi dari muasasa itu jadwal Raudoh memang agak crowded ya. Jadi Mm-mm. dari kami sebagai ikhtiar juga silahkan Bapak Ibu bisa download aplikasi Nusuk juga dari sekarang agar supaya nanti Mm-mm. pada saat visa sudah keluar Bisa. bisa ambil jadwal juga dari aplikasi Nusuk seperti itu. Dan Mbak Feby mungkin bisa share di grup apa namanya link aplikasinya, Siap. Nanti entah akan dari Play kami, Store atau dari ya, Apple Store mungkin bisa di share ya. baik. Nanti kita Akan bisa pandu share kalau visa videonya. udah keluar ya. Betul. Mumpung masih ada waktu juga, Bapak Ibu, silahkan maksimalkan olahraganya ya. Minimal jalan kaki untuk persiapan ibadah umrohnya karena umroh merupakan ibadah fisik ya, Bapak Ibu, supaya nantinya
Sampai sana kalau pas pelaksanaan umroh itu capeknya nggak terlalu kerasa karena sudah terbiasa olahraga dari Indonesia. Ya dilatih. Iya, betul. Nah, tadi saya reminder lagi ya buat jamaah perempuan, mungkin yang pas pada saat minggu depan, pada tanggal 6 Desember, mungkin pas pada saat itu tamu bulanannya datang sekali lagi, karena ini apa namanya, dari sekarang ya silakan berkunjung atau konsultasi dengan tenaga kesehatan agar dibuatkan resep atau obat untuk penunda datang bulan ya, seperti itu. Untuk yang mau beli apa tadi kayak kartu internet yang mau bawa dari Indonesia nanti saya share di grup bisa ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Ini yang ikut cuma 19 ya Mbak? Apa banyak keluarga atau gimana? Diwakilkan Sepertinya atau ya bagaimana? diwakilkan, Mas. Oh baik. Mungkin nanti keluarganya tidak. Oh iya dan itu grup WA itu ini ya Mbak ya. Grup WA itu ter apa nggak di private kan? Tidak, Ya, jadi Bapak Ibu kalau misalkan ada keluarga yang tidak ikut tapi pengen memantau, bisa Bapak Ibu bisa memasukkan ke dalam grup. Tidak harus admin kan maksud saya begitu. betul. Betul ya. Ini ada pertanyaan sebentar. Sebaiknya kita bawa gamis berapa ya kalau nggak sempat laundry? Jadi perjalanan kita Itu itu apaan? tiga berangkat, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7 ya. Mungkin kalau bawa gamis tidak usah yang terlalu banyak. Kalaupun bawa 7 itu sehari sekali juga udah cukup ya. Kayaknya kalau ibu-ibu nggak mungkin di sana nggak beli baju juga ya. Ya, kalau laundry di sana laundry express kok diambil sama apa namanya petugas hotel. Nanti pagi diambil, sorenya udah diantar gitu. Sore atau malam itu udah diambil, dia udah diantar. Jadi saran saya kalau nggak sempat laundry ya bawa aja bawa 7 sesuai harinya. Jadi sehari satu seperti itu. Jadi di luar bawa berarti bawa sekitar 7 nggak apa-apa itu nanti di luar gamis yang untuk umroh ya. Untuk umroh tadi siapkan warna hitam satu, warna putih satu. Seperti itu. Kaos kaki untuk jamaah apa namanya jamaah perempuan pastikan membawa kaos kaki yang tebal ya ibu-ibu ya pastikan ketika ibu memakai kaos kaki itu tidak kelihatan bayang-bayang kukunya itu ya jadi memang auratnya kan harus tertutup ya jadi silakan dari siapkan juga membawa kaos kakinya yang tebal ya biasanya kan ada yang tipis jadi pas dipakai itu ujung kuku tuh bayang-bayangnya tuh masih kelihatan ya itu untuk menjaga apa namanya ke ininya lebih saya sarankan untuk membawa yang tebal aja memakai yang agak tebal yang ketika dipakai nggak kelihatan tidak menerawang kuku apa namanya kuku kakinya itu silahkan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Nah, mungkin tadi saya juga sampaikan ulang lagi ya untuk travel adaptor karena di sini kita sekamarnya itu berempat ya. Silakan membawa paling tidak salah satu dari teman sekamar. Mungkin room list-nya kan udah ada tuh. Nah, mungkin kalau yang bukan keluarga bisa chat dari sekarang nanti saya teman sekamar. Mungkin ada yang mau bawa apa, bawa apa. Nah, itu bisa. Dari biasanya udah dari kalau yang perempuan biasanya udah dari awal tuh nyari tahu yang memang ini nomor handphonenya berapa ya. Mbak, nanti kita sekamar gitu. Bisa, saya mungkin bawa ini, bawa itu, ya, seperti itu. Boleh. Mungkin kalau tidak ada, dari saya sudah cukup, Mbak Feby. Mungkin kalau mau ditanyakan, chat room list-nya belum ada. Kemarin bukan belum bisa Mbak Feby room list-nya. Untuk room list-nya sudah di-share di grup ya. Biasanya jauh-jauh hari sudah di-share, itu biasanya ada revisi-revisi, dan terakhir kemarin yang Mbak Anggun share di grup itu sudah tidak ada revisi lagi, Bapak Ibu. Mohon untuk dicek kembali, coba nanti, Mungkin belum terdownload kan. iya, mungkin terlewat membaca, bisa jadi ya, Bapak Atau Ibu. belum terdownload mungkin Silakan ya. bisa dicek kembali di grup ya, Bapak Ibu, untuk room list-nya.
Jadi untuk jarak hotel tadi sudah saya sampaikan. Nah, mungkin tambahan lagi Bapak Ibu, barang yang perlu dibawa mungkin bisa membawa botol air dari rumah yang berukuran 600 sampai 800 mili. Nah, jadi untuk apa? Karena kita hotel di Mekah dan Madinah itu tidak dapat air mineral seperti di hotel-hotel pada umumnya. Jadi saya sarankan Bapak Ibu untuk membawa botol kosong dari rumah untuk mengambil air zam-zam di masjid. Jadi pada saat di hotel sudah bisa minum ya. Tapi kalau misalkan pas nggak ke masjid bisa aja ngambil air putihnya di restoran. Tapi kan cuma bisa pakai gelas doang. Kalau bawa botol lebih safe ya. Jadi silakan Bapak Ibu jangan lupa membawa botol minum ya. Silakan. Masih ada pertanyaan mungkin? Gunting kan pakainya pakai Dia gunting. ada pertanyaan mungkin Hmm. belum acara pada sore hari ini kita akhiri ya. Mungkin saya tutup dulu Mbak dari saya. Nanti saya balikin ke Mbak Feby ya. Baik, Mas Uda. Baik, baik Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, untuk materinya sudah saya sampaikan semua. Mungkin barangkali ada pertanyaan yang apa mungkin tadi belum sempat atau mungkin ada mau ditanyakan secara pribadi karena mau ditanyakan di sini atau di grup segan boleh ditanyakan ke nomor saya ya atau bisa menghubungi PIC kita untuk PIC grup kita ini Mbak Anggun bisa ditanyakan. Mungkin itu saja. Sekali lagi terima kasih kepada calon jamaah yang sudah menyempatkan waktunya sore ini untuk bergabung di Zoom meeting. Selanjutnya acara saya kembalikan ke Mbak Baby. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Huda atas penjelasan mengenai materi dan juga sudah menjawab pertanyaan Bapak Ibu semuanya ya. Insya Allah nantinya bermanfaat untuk bekal Amin. Bapak Ibu menuju ke Baitullah. Baik Amin. Bapak Ibu jamaah, calon jamaah KM Baitullah semuanya, terima kasih atas perhatian dan partisipasinya dalam acara technical meeting pada sore hari ini ya. Semoga semua informasi tadi yang disampaikan dapat membantu persiapan ibadah umroh Bapak Ibu. Dan kami berdoa semoga perjalanan Bapak Ibu nantinya diberikan kelancaran, Amin. kesehatan, serta menjadi ibadah yang mabrur dan makbul. Amin. 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 Baik, sebelum saya tutup acara pada sore hari ini, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf apabila selama berjalannya acara terdapat kekeliruan dalam pengucapan, penyebutan nama, ataupun dalam jalannya kegiatan. Marilah kita akhiri acara pada sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama, Bapak Ibu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Baik, dari saya selaku host pada acara sore hari ini, undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sehat-sehat selalu. Terima kasih Mbak Feby. Bahagia. Amin. Sama-sama Bapak. Mohon izin saya akhiri. Assalamualaikum.